ada masalah kekurangan makanan yang parah. Aku harus menjual barang-barang berharga ini untuk membeli makanan dan membantu mereka. Berkat sebagian uang hasil penjualan perhiasan, Rosi dapat membeli makanan untuk warga desa. Dia pun dapat membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan hasil panen. Lambat laun desa miskin itu menjadi kaya. Warga desa pun hidup bahagia. Sejak itu banyak orang mengenal Rosi karena kebaikannya. Mereka sangat menyukainya dan membangun sebuah rumah sebagai hadiah untuk Rosi. Sebagai ungkapan terima kasih, kami telah bergotong royong membangun rumah untukmu. Semoga kau senang. Mohon terimalah. Sementara itu sang raja, hanya beberapa hari setelah mengusir putrinya, dia menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan. Yang mulia, hari itu saya sendiri melihat orang yang menyentuh buah itu. Bukan Putri Rosi, tapi Putri Dolly. Sang ratu juga melihatnya, tapi ratu melindungi Putri Dolly. Demikian yang bisa saya laporkan. Koki istana diam-diam menceritakan bahwa dia melihat Putri Dolly dan ratu dengan sengaja merencanakan semuanya untuk menyakiti Putri Rosi. Mengapa kau tidak mengatakannya? Apakah kau bertanggung jawab dengan kata-katamu? Yang mulia, saya takut untuk mengatakan kebenaran. Tapi hati nurani saya tersiksa. Saya tidak tahan lagi. Bawa ratu dan Putri Dolly menghadapku. Dihadapkan dengan murka raja, Putri Dolly menjadi lemah dan ketakutan. Dia pun mengakui perbuatannya. Iya, akulah yang memakan buah manggis itu. Ini kejahatan. Bukan hanya kejahatan, tetapi juga kau curang. Merencanakan sesuatu yang kejam untuk orang yang aku cintai. Akankah setelah ini giliranku? Pengawal, bawa ratu dan Putri Dolly ke penjara. Sang ratu memotong pembicaraan. Tapi... Raja pun menyesal. Dia berkali-kali mengirim orang untuk mencari putrinya, tetapi selalu gagal. Dia menjadi semakin tertekan. Suatu hari raja pergi sendiri untuk mencari putrinya. Ia dan pengawalnya melewati sebuah desa kecil, namun yang terlihat di mata mereka bukan lagi sebuah desa kecil seperti dulu. Desa itu telah berkembang menjadi sebuah kota dengan banyak rumah yang besar dan bagus. Aneh, aku tidak ingat desa kaya ini. Cepat pergi dan tanyakan keajaiban apa yang terjadi di tempat ini. Kami beruntung, gadis itu selalu membantu orang lain, menganggap senyum mereka sebagai kebahagiaannya. Andai saja gadis seperti dia dapat memerintah negeri ini, negara kita akan sejahtera. Setelah mendengar pengawalnya menceritakan kisah itu, raja menjadi sedih. Dia pun sampai di sebuah rumah sederhana yang berdiri di tengah rumah-rumah indah lainnya, tempat yang ditunjuk semua orang. Rumah Rosi. Raja mengetuk pintu, bingung dan terkejut ketika Rosi muncul. Huh? Rosi mengenali ayahnya dengan penuh sukacita, bergegas untuk memeluknya. Setelah semalaman berbicara dengan putrinya, Raja membuat keputusan untuk mengembalikan Putri Rosi. Ayah, kau terlihat lelah. Bagaimana kabar ayah akhir-akhir ini? Rosi sayangku, jangan khawatirkan ayah. Aku akan membawamu pulang dan kembali menjadi seorang putri. Iya ayah, aku akan kembali bersama ayah. Menghadapi kesehatannya yang menurun, Raja menyiapkan surat wasiat untuk mengangkat Rosi menjadi ratu dan menggantikannya. Dia menyadari kesalahannya dan tahu jalan yang benar, sehingga dia bisa membuat kerajaannya berada di jalan kejayaan. Rosi, aku telah mengakui kesalahanku. Ratu dan Dolly telah melakukan kejahatan terhadapmu. Mereka memiliki rencana jahat dan menuduhmu atas sesuatu yang tidak kau lakukan. Aku ingin kau yang memutuskan hukuman untuk mereka. Ayah, banyak hal telah terjadi. Karena kejadian itu, aku telah belajar banyak hal dan membantu banyak orang. Jadi, aku memaafkan mereka. Setelah itu, Putri Dolly dan Ratu dibebaskan. Namun keduanya kini bukan lagi Ratu dan Putri. Mereka pun harus pergi dari istana. Akan tetapi, bagi yang mengetahui cerita tentang Ratu dan Putri Dolly, tak akan mau hidup dengan orang jahat seperti mereka. Mereka tidak hanya membenci Ratu dan Putri Dolly, tetapi juga berkumpul untuk melempar telur tomat. Apa yang kalian lakukan? Ibu dan anak itu tidak tahan dengan rasa malu ini. Mereka pun pergi tepat di tengah malam tanpa pamit. Setelah kematian raja, rasa terima kasih yang dimiliki rakyat untuk Rosi membuatnya dengan mudah diangkat menjadi raja baru. Ratu Rosi memerintah kerajaan dengan damai dan berlimpah. Ratu Rosi, hidup sang ratu!